Eros Djarot, seorang sosok multi talenta, pekerja seni, tapi juga orang bilang politisi. Wow. Tapi kenapa Mas Eros malu menyebut diri sendiri politisi? Oh, nggak malu sebetulnya, karena maaf ya, mungkin atas nama teman-teman juga saya minta maaf ya pada rakyat Indonesia, karena terlalu banyak kawan-kawan saya tuh yang tidak tahu lah, nggak mengerti saya sebenarnya apa yang dicari gitu dalam berpolitik. Karena saya tugas untuk mensejahterakan rakyat tuh kayak nggak percaya lagi gitu ya, bahwa mereka emban sesungguhnya, dan pergulutan mereka itu hanya ngurusin partai politiknya masing-masing aja. Tapi artinya nggak kapok untuk terjun ke kancah politik? Loh, saya rasa kita nggak boleh dong. Artinya kalau sebetulnya gini, kalau setiap warga Indonesia sebenarnya harus tahu lah masalah politik. Jangan sampai kita nih selalu dibodohi sehingga seperti sekarang ini banyak hal yang rakyat tuh nggak tahu. Gitu ya. Tapi Mas Eros sempat dekat dengan Bu Mega, dekat sekali. Dan pada ya, saat saya penasihat politiknya, nanti ya. konotatifnya beda ya. Dan terbukti berhasil selama belasan tahun mengantarkan Ibu Mega pada panggung politik yang cukup tinggi di negeri ini. Ya, waktu itu saya ditugaskan keluarga ya, karena saya dekat dengan keluarga Bung Karno gitu. Dan waktu itu Mbak Mega kan ibu rumah tangga, sehingga waktu itu diperlukan pendamping yang paling enggak saya memang ditugaskan untuk untuk ajaran Bung Karno itu saya teruskan itu. Tadi ada Pak Jarwo, terus Pak Garda, terus Pak Cak Ruslan itu. Terus kamu harus dampingi, termasuk Mas Guntur gitu ya. Mas Eros berusaha kemudian memperbaiki, maju, tampil sendiri sebagai salah satu calon ketua umum PDIP. Anda gagal, Mas. Kemudian tetap tidak kapok di politik, bangun partai, Anda gagal lagi, Mas. Artinya ketika seorang Eros Djarot, pria di belakang layar, maju, tampil, kelihatannya kok nggak berhasil, Mas? Memang bukan tujuan saya untuk berhasil, saya mengganggu aja kok ya. Begini, dulu yang minta saya jadi ketua umum jangan salah, ini rakyat Indonesia harus tahu. Mbak Mega yang datang ke saya, 3 kali saya diminta loh, dan saya tolak terus. Yang keempat masa saya tolak, itu Kwi Kian Gi datang, Laksamana datang, ada Haryanto Taslam. Saya dipaksa pokoknya harus gantiin saya. Kamu jangan di belakang layar terus, itu kata-kata Mbak Mega. Setengah saya di Jawa Tengah itu sosialisasi, saya lagi pidato tentang bagaimana apa PDIP ke depan seperti apa. Ada catatan kecil dari seorang panitia, saya baca, Mas, tadi pagi di Senayan Mbak Mega menerima pencalonannya kembali sebagai ketua umum. Kan bingung saya, loh kok begini gitu loh ya. Mas Eros merasa dikhianati? Saya tidak merasa dikhianati. Mungkin mereka berkhianat pada rakyat Indonesia. Ada kecintaan yang luar biasa terhadap Bung Karno, pada ajaran Bung Karno. Itu yang menyebabkan kemudian Mas Eros mendirikan sebuah partai dengan mazhab yang memang mengacu pada ajaran Bung Karno. Kenapa kemudian menjadi sangat mengidolakan BK? Bukan mengidolakan, saya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia nggak kenal Bung Karno, bukan orang Indonesia. Kalau nggak cinta Bung Karno itu bukan orang Indonesia. Pasti palsu. Dari kecil saya selalu ikuti ajaran dia, dan sampai saya besar. Setiap malam Jumat itu selama hampir 10 tahun ya, Mbak Mega itu selalu naruh kembang bunga sedap malam di rumah saya. Mbak Mega itu kan sebelum jadi presiden tuh 3-4 kali lah ke rumah saya setiap hari gitu ya. Jadi setiap malam Jumat saya diharuskan bunga sedap malam. Itu selalu di rumah saya berserakan itu ya, di setiap pojok gitu. Dan baunya itu selalu dekat pada saya. Dan saya memang mengkhususkan diri untuk mempelajari ajaran beliau itu. Nah, makanya saya juga dalam berkesenian, terakhir saya ciptakan lagu Bunga Sedap Malam itu ya. Itu untuk beliau gitu. Nah, ini juga satu hal hubungannya aneh karena apa? Saya sampai pernah bilang sama Bu Fat, sudahlah kasih saya Eros Djarot Soekarno Put, udah nggak usah Ketra, nggak usah Tri gitu ya. Saya akan selesaikan ini gitu. Karena apa? Gergetan itu ya. Kita sudah diberi kekuasaan seperti itu, seharusnya berani saat itu mengeterapkan Marxisme. Kenapa ragu-ragu? Nah, waktu itu saya tidak mengerti. Sebetulnya apa dong tujuan kita waktu itu mencapai kemenangan atau merebut kemenangan. Nah, pada saat itulah kegagalan sudah saya baca. Pada saat reformasi itu terjadi dan kemudian perpanjangan Orde Baru disepakati secara bersama, buat saya itu pengkhianatan pertama pada perjuangan rakyat Indonesia.
Masalah keyakinan juga, Soekarnoisme, yang membuat Mas Eros harus lari dari Indonesia. Benar begitu, Mas? Kami itu sering dipanggil ASU. ASU itu bisa Ali Surahman itu kan. Jadi saya bilang sama mereka, waktu saya disuruh masuk KAPI apa kami itu, KPPI sama KAPI gitu kan, saya dijeduk-jeduk ini. Mas, no, saya bilang tetap Bung Karno. Mas Eros, itukah juga sebabnya Sugeng Waluyo Jarot berubah menjadi Eros Jarot? Untuk sekaligus membersihkan nama dan masa lalu sebelum kemudian kembali lagi ke Indonesia. Dulu soalnya pakai nama itu kan karena sudah kental dengan itu, diasu-asukan itu ya. Mungkin lebih confident aja buat saya. Lalu saya tuh nggak bisa main musik. Saya gimana sih orang organisasi kan main musiknya falas pasti kan. Kemudian karena saya frustrasi kok begini ya, kok jahat sekali orang-orang ini. Siapa yang mendukung Mas Eros pergi ke Eropa pada saat itu? Uangnya terbatas tentunya. Oh iya dong, bapak Masih saya sangat kan muda. bapak saya tentara yang nggak dianggap lagi sama rezim itu kan. Jadi saya jual sepeda motor saya, saya bilang bapak saya mau ke Jerman. Hah, ngapain kamu, gila kamu? Oh iya, saya nggak minta uang sama bapak. Kamu kayak apa? Mobilnya, motor sudah saya jual gitu. Jadi saya one way ticket, dan makanya saya berpesan pada teman-teman banyak itu Indonesia, nggak usah khawatir lah. Saya juga dari tidak ada kok. Saya di sana begitu seminggu pertama aja saya sudah kerja, dan mulai umur 18 tahun saya di sana, saya nggak pernah minta uang